Hari keberuntungan kamu. Serukan hari-harimu dengan obrolan daging banget. Berbagai genre konten audio ada di sini. Kalau lu nemu pasangan yang Disinilah tempat audio kreator monetize kontennya. Atau mau presentasi ke bos-bos, kena HIV gitu, baru dapat kabar lo HIV positif. Dimanapun, kapanpun, Audio Now. Hanya di Roof. Download sekarang juga. Halo Z-Friends, kenalin aku Afna. Aku podcaster yang baru yang akan nemenin kalian di podcast Gen Z. Eksklusif hanya di Roof, dan hari ini aku gak sendirian karena aku bersama Koko Niko yang dia ini seorang Koko Jakarta 1. Atau boleh maaf dia lanjutin sama Koko sendiri, jelasin Koko Jakarta itu tuh apanya atau spesifiknya apa? Ya. Jadi kalau aku sendiri, aku kebetulan terpilih kemarin sebagai Koko Jakarta Wakil 1 2023 yang baru saja terpilih 1 bulan yang lalu sih. Wah, keren banget sih, baru kemarin tuh ya, masih fresh banget itu. Oke, sebelumnya nih, sebelum masuk itu Koko tuh backgroundnya tersendiri, apa sih kok bisa sampai masuk ke Koko Jakarta ini? Oke, jadi sebelum aku bergabung di Koko Cici Jakarta, aku sendiri itu profesinya sebagai lawyer. Dan setelah itu aku mencoba sesuatu yang baru, yang memang kebetulan aku sudah mempunyai keinginan untuk bergabung di dunia pageant dari kuliah, dan baru kesampaian di tahun ini, yaitu mengikuti Koko Cici Jakarta 2023. Oh, jadi emang udah pengen, ada cikal bakal pengen banget nih, ada visi misi ke sana gitu ya. Betul. Oke, terus selama mengikuti ini apa sih yang Koko siapin kan? Pasti kan nggak cuman angan-angannya doang, terus kayak apa sih strugglingnya Koko buat bisa masuk ke dunia itu? Ya, jadi sebetulnya ketika memutuskan untuk bergabung di Koko Cici Jakarta atau ketika kita mencoba untuk bergabung ke suatu kompetisi ya, pastinya kan kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira apa yang perlu kita persiapkan. Dan kalau dari aku sendiri, pada saat aku memutuskan untuk mengikuti Koko Cici Jakarta, aku langsung cari tahu nih kira-kira apa sih yang dicari oleh Koko Cici Jakarta. Dan kebetulan kalau di Koko Cici Jakarta sendiri itu ada 4 hal yang dicari dari seorang Koko ataupun Cici, yaitu yang pertama ada behavior, brain, beauty, dan talent. Jadi tentunya ketika aku memutuskan untuk join, 4 hal tersebut yang aku persiapkan. Gimana aku bisa bersikap dengan baik, lalu juga sebesar apa pengetahuan ataupun knowledge yang aku miliki, lalu dari segi looks juga aku harus prepare, dan yang terakhir talent yang bisa aku kasih itu kira-kira apa. Karena 4 itu yang di-highlight gitu. Iya, jadi 4 itu yang mau menilainya di-highlight. dari itu. Oke, untuk mengikuti itu tuh kan tadi kata Koko 4 hal itu sangat di-highlight gitu ya. Tapi tentang penampilan atau tentang kemampuan itu gimana sih cara, kan pasti kan setiap orang beda-beda nih. Terus yang disiapkan oleh setiap individunya, pesertanya gitu, dan yang dinilainya itu kayak gimana sih kok spesifiknya, kayak misalkan behavior yang tadi Koko bilang. Kan selain behavior yang baik, terus mereka tuh menilainya seperti apa? Karena kan ada beberapa behavior yang kayak sebuah peraturan yang tidak tertulis tapi kita harus punya attitude sendiri gitu ya. Oke, mungkin aku bisa coba sedikit jelasin ya, satu persatu value yang diharapkan gitu ya. Yang pertama itu behavior. Jadi as we know kan kita ada Koko, ada Cici. Jadi tentunya secara general behavior yang diharapkan itu sama, yaitu bagaimana cara kita bisa beretika dengan baik, menjadi orang yang santun dan lain sebagainya. Nah, namun kalau ditanyakan terkait dengan spesifiknya, ini aku kasih contoh misalkan kayak aku Koko. Jadi kalau misalkan Koko itu kita duduk tidak boleh yang for example kakinya terlalu terbuka atau bagaimana. Terus untuk Cici misalnya, kamu nih kan kamu perempuan ya, jadi kamu duduk sebenarnya nggak boleh kakinya dibuka. kayak gimana gini? Jadi kakinya harusnya nggak boleh juga kayak gitu. Jadi harusnya kamu tutup kaki kamu terus agak disampingin gini. Oh gini ya? Nah ya itu contohnya. Terus yang kedua, badan juga harus tegak. Tapi kan karena ini kita lagi santai aja ya, jadi kita nggak perlu yang terlalu tegang lah. Nah tapi kalau misalkan kita attending acara-acara yang memang formal, itu kita harus tegap.
Jadi kita nggak boleh yang Oh. bungkuk atau yang senderan di kursi, itu nggak Ya, boleh. automatically aku kayak Mm-mm. nyobain untuk posture yang bener sih Iya. itu. Nah terus selain cara duduk kan juga cara kita bersikap ya. Heeh. Misalkan dari cara kamu ngomong, terus juga tutur bahasa yang nanti kamu pilih itu juga harus diperhatikan. Dan yang terpenting gimana sih cara kamu bisa menghargai lawan bicara kamu. Karena sebagai Koko dan Cici kan kita juga harus bisa menghargai ya gimana cara kita ngomong ke lawan bicara. Nah sama satu lagi sih behavior, ini sebetulnya hal detail, hal kecil sih, tapi sering dilupakan. Contoh kayak nguap. Oh Kan iya. biasa kita ngerasa ya udahlah nguap itu hal biasa. Iya, Tapi oke, kalau oke. di sini kita diajarin jangan sampai kita Bersuara. nguap yang gede terus nggak ditutup. Apalagi cicinya kan perempuan ya, jadi Iya. bisa harus lebih behave. Itu kalau dari sisi behavior. Nah kalau untuk dari sisi brain, itu nilai kedua, poin kedua kita. Knowledge-nya, insight-nya itu juga. Iya betul sekali. Jadi kayak knowledge kita sebagai generasi muda, khususnya youth, bagaimana sih cara kita melihat suatu permasalahan yang memang sedang ada di Indonesia khususnya. Lalu bagaimana respon kita terhadap permasalahan tersebut, dan kira-kira peran apa sih atau solusi apa yang bisa kita berikan sebagai generasi muda. Karena kan memang zaman sekarang kalau bisa kita lihat ya, generasi muda kita ini lebih ke acuh tak acuh dengan permasalahan yang ada. Namun di sini kita sebagai ambassador juga berharap bahwa dengan adanya Koko Cici ataupun ajang-ajang pageant lainnya, itu bisa menjadi platform untuk kita memberikan aspirasi kita sebagai generasi Iya sih, muda. bener-bener. Maka dari itu brain sangat dibutuhkan karena memang dengan adanya knowledge yang baik ya kita bisa memberikan suatu influence yang baik juga. Iya, iya. Lalu yang ketiga beauty. Nah sebetulnya Kak untuk beauty ini kan banyak yang mempertanyakan ya. Iya, Misalkan iya. kamu nggak cakep itu kira-kira bisa nggak sih jadi Iya, Koko karena Cici gitu? karena banyak yang berstigma juga atau berstereotip untuk ajang-ajang pageant ini tuh hanya menang di looks aja gitu. Padahal kan tadi yang sebelumnya Koko bilang harus punya behavior yang baik dan juga insight yang luas. Jadi bisa mengeluarkan aspirasinya tentang hal-hal yang lain tuh tersampaikan dengan baik gitu loh, gak cuman menang looks aja. Jadi gimana menurut Koko tadi yang tentang ketiga poin ini? Yang beauty ya? Poin ketiga ini. Ya kalau beauty sendiri aku jujur sebelum aku join secara langsung memang aku sama seperti orang pada umumnya. Aku berpikiran bahwa beauty itu akan menjadi poin utama. Dan mungkin banyak juga Gen Z di luar sana itu nggak berani mencoba karena mereka merasa kurang tampan atau kurang cantik untuk mengikuti ajang seperti ini. Padahal faktanya beauty itu bukan poin yang utama. Memang kita harus mempunyai looks yang well represent lah ya. Tapi bukan berarti kita harus yang sangat tampan atau sangat cantik. Karena pada dasarnya looks itu hanya unsur penunjang sih. Begitu. Jadi kalau di Koko Cici sendiri kita bukan mencari yang tampan atau cantik, tapi kita lebih ke mencari gimana sih kamu bisa berpenampilan dengan baik di tempat yang sesuai gitu. Iya, karena kan penampilan cantik atau ganteng itu kan relatif ya Iya, betul. sebenarnya. Jadi bagaimana yang melihatnya juga. Cuman ketika kita udah punya behavior yang baik dan bisa mengatur diri dengan baik juga, itu kita bisa terlihat well present lah kayak tadi Iya, Kakak bilang. betul. Karena balik lagi beauty itu bukan hanya masalah look sih, tapi gimana kamu bisa nge-represent diri kamu. I see. Gitu aja sih. Keren banget sih Koko untuk ngepresentasiin semua itu. By the way nih, aku tuh dengar-dengar Koko sempet jadi Koko favorit juga. Boleh gak sih ceritain kok bisa jadi Koko favorit? Oke, jadi aku bukan jadi Koko favorit ya. Oh Jadi iya, gini, sorry. di Koko Cici itu pada saat pemilihan kita memang ada voting. Voting itu untuk menentukan siapa Koko favoritnya, Koko ataupun Cici favorit. Nah, jadi aku bukan terpilih jadi Koko favorit, tapi memang selama karantina itu kita diinfoin siapa sih yang jadi top 3 Koko favorit di hari ini, hari besok. Nah, namun di final itu baru kita diumumin siapa Koko dan Cici favoritnya, seperti itu. Jadi itu yang masuk di finalisnya itu emang kayak ada nominasi-nominasi Iya, gitu aja. betul. Tapi itu keren sih kalau Koko bisa sampai finalnya gitu, Koko yang kepilih. Cukup keren. Terus buat ningkatin personal skill ya, pasti ada kan. Apa sih yang Koko lakuin buat nge-improve personal skill sendiri, seperti public speaking, juga tadi tata keramanya sendiri, pasti kan ada hal yang perlu kita train dalam diri kita sendiri gitu ya. Itu gimana sih kalau Koko? Ya, kalau aku personally sih yang namanya personal skills, khususnya seperti public speaking, itu memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengimprove lah ya kemampuan tersebut. Tentunya yang pertama
jangan lewatkan setiap kesempatan. Jadi dalam artian menurut aku pribadi, khususnya public speaking ya, kita itu bisa melakukan public speaking dengan baik ketika kita sering melakukan hal tersebut. Contohnya Kalau tuh kata orang tuh ya, semakin banyak panggung ya semakin kita bisa. Karena setiap orang itu, aku sih yakin, aku pun di awal nggak punya kemampuan public speaking yang baik menurutku. Sampai dengan saat ini pun aku masih belajar. Tapi dalam artian jangan lewatkan kesempatan. Jadi ya setiap kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum atau diberikan kesempatan untuk meningkatkan bakat yang kita miliki, ya we should take it. Jadi jangan disia-siain gitu. Karena the more you do it, ya the more kamu bakal bisa lebih baik. Terus yang kedua, tingkatkan pengetahuan kamu sih. Karena kan untuk meningkatkan suatu skill, tentunya kita harus disupport dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak juga. Biar apa yang kita sampaikan itu juga bisa diterima oleh orang, ataupun apa yang kita lakukan itu bisa dipahami oleh orang sekitar. Bener. Karena kalau misalkan kita hanya melakukan tanpa disupport dengan hal-hal penting seperti pengetahuan, jadinya kayak kosong gitu, Kak. Iya sih. Iya. Maksud, bener banget. Terus dengan Koko sendiri yang menambah ilmu pengetahuan itu, Koko kayak baca buku kah atau dengerin podcast juga atau gimana? Kalau Dari aku Koko? sih baca buku iya, tapi kebetulan aku bukan yang suka baca buku banget. Jadi sometimes aja. Mostly aku nambahin pengetahuan yang dari kita nonton berita, terus juga dengar-dengar podcast juga menurut aku tuh salah satu hal yang sangat bagus sih untuk menambah insight. Apalagi kan sekarang generasi muda nggak terlalu suka ya membaca buku ataupun baca berita. Kita lebih ke sesuatu yang entertaining such as podcast gitu. Iya sih. Ya, nah jadi menurut aku sih kita nggak harus belajar atau meningkatkan pengetahuan tuh dengan pelajaran yang formal. Bisa juga dengan mendengar podcast ataupun melihat-lihat konten-konten TikTok yang sekarang udah banyak. Menurut aku itu udah Iya sih, bener, cukup baik dengan sih. denger orang yang beropini luas juga kita bisa dapat perspektif diri kita sendiri, kayak oh oke, jadi kita tahu perspektif orang yang beda dengan kita itu gimana, kenapa bisa kayak gitu. Iya betul. Bisa jadi lebih kritis juga ya. Ih, keren banget sih itu Koko jadi kayak gitu. Dan itu Koko nggak sebentar ya buat ngelakuin semuanya, itu pasti prosesnya cukup lama ya. Itu Koko prepare ada berapa bulan kah atau Untuk join Koko Cici, untuk ya itu menata persiapannya juga ya? oke. Jadi kalau untuk persiapan meningkatkan personal skill sih, aku kebetulan dari SMA udah aware akan hal tersebut. Karena menurut aku kalau misalkan ya seperti yang aku bilang tadi kan kesempatan. Jadi kalau misalkan kesempatan udah dilewatin ya kita nggak akan bisa dapat. lagi. Iya. Jadi kalau aku dari SMA emang setiap kali aku ditawarin apapun itu dan menurut aku itu bisa meningkatkan skill aku, ya aku pasti ambil. Nah, kalau untuk Koko Cici sendiri persiapan sih aku kurang lebih mempersiapkan 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu karena aku pun baru tahu waktu itu ada pemilihan Koko Cici itu 2 minggu sebelum pendaftarannya ditutup. Jadi once aku udah apply, aku langsung cari tahu dari websitenya kayak kira-kira apa sih value yang diharapkan dari organisasi ini, terus kira-kira sosoknya seperti apa sih untuk Koko dan Cici yang dicari gitu. Jadi memang kalau menurut aku sih kita harus well prepare sih. Nah ini salah satu hal yang aku lihat di Gen Z zaman sekarang, banyak yang memberikan pendapat tetapi tidak terlalu melakukan research yang baik. Nah menurut aku untuk melakukan hal tersebut kita harus disupport dengan riset yang baik agar apa yang kita sampaikan itu tidak mengandung suatu kebohongan lah ya. Jadi ada suatu hal yang dapat memvalidasi apa yang kita sampaikan. Jadi ada bukti konkretnya, jelas. Iya, apalagi aku kan juga percaya ya sebagai generasi muda kita itu diberkati dengan adanya suara, yang mana dengan adanya suara ini kita bisa menginfluence, dan ketika kita mampu menginfluence maka kita mampu membuat suatu perubahan. Jadi kayak gitu sih. Terus gimana nih menurut Koko, kenapa ningkatin personal skill itu juga penting selain menjaga penampilan buat generasi-generasi muda sekarang? Ya, kalau menurut aku meningkatkan personal skill itu bagus sih. Selain untuk membuat branding buat diri kita sendiri, ya itu balik lagi kita bisa memberikan kontribusi khususnya ke masyarakat luas ataupun ke orang-orang sekitar kita lah. Karena kalau masalah looks menurut aku ya, dan ini juga sering kita bahas di Koko Cici, looks itu bisa diimprove. Dalam artian ya kamu misalkan looksnya ya apapun itulah ya, bisa kita improve kayak pergi ke estetik klinik atau apalah, itu kita bisa melakukan perawatan. Tapi kalau masalah pengetahuan itu harus kita pelajari dengan sendiri dengan adanya niat. Lalu juga untuk skill-skill yang kita miliki juga harus dipelajari, nggak cepet prosesnya gitu loh.
Dan seperti behavior juga, untuk behavior kan itu memang udah tertanam dari kita sejak kecil ya. Jadi memang harus benar-benar diterapin. Jadi menurut aku personal skill tuh sangat penting sih. Jadi kalau bisa balance juga gitu ya. Untuk personal skill dan juga ngejaga appearance inside out kita. Jadi karena kan kalau sekarang itu karena sosial media itu jadi apa ya, kayak sebuah profile di kehidupan semua orang ya. Kayak kalau kita nggak punya Instagram itu kayak kita nggak punya profile dalam kehidupan, kayak in cyberspace gitu. Kita nggak tahu orang lain secara dalam. Jadi orang itu lebih ajang-ajang meningkatkan untuk yaitu penampilan appearance-nya aja, appearance luar terutama. Jadi mereka tidak terlalu aware atau ya saya tidak, bukan semuanya ya, cuman kayak ada yang kurang aware untuk meningkatkan personal skill-nya gitu. Jadi kalau bisa kita harus balance sih. Oke, keren banget. Terus sebelum Koko Cici ini Koko ada ikut ajang lain gak sih di pageant ini? Kalau pageant sih aku gak pernah. Jadi Koko Cici yang pertama, iya. Dan langsung jadi wakil satu, keren sih. Iya. Kalau sebelumnya aku lebih aktif di organisasi sih. Kalau boleh tahu organisasi apa? Kalau aku dulu waktu kuliah aku join di Asian Law Student Associations. Jadi itu emang asosiasi mahasiswa hukum se-Asia, kurang lebih kayak gitu sih. Wow, bisa itu keren banget ya untuk organisasinya aja. Dan udah ke daerah nih kayak personal buildingnya Koko ini emang udah bagus banget juga. Cuman sebelumnya terlepas dari struggle-nya Koko dan juga usaha-usahanya untuk itu semua, apa sih yang memotivasi Koko buat bisa ngikutin ajang-ajang Koko Cici ini? Karena kan selain visi dan misi kita harus punya motivasi ya buat maju kayak gitu. Kalau aku khususnya untuk Koko Cici ya. Kalau Koko Cici sendiri yang memotivasi aku karena yang pertama kan kita tahu ya kalau Koko Cici itu kita bertugas sebagai duta budaya, salah satunya duta budaya Tionghoa. Nah, aku sebagai keturunan Tionghoa merasa aku masih banyak perlu belajar terkait dengan budaya yang aku miliki. Nah, ini juga sebenarnya permasalahan yang banyak Gen Z hadapin juga sih. Karena apa? Kita udah mulai melupakan culture yang kita miliki. Nah, di sini aku termotivasi untuk gimana sih caranya biar aku bisa meningkatkan lagi nih pengetahuan aku akan budaya yang aku miliki dan bagaimana aku bisa embracing lah kebudayaan itu. Nah, that's why kenapa aku termotivasi untuk ikut Koko Cici. Karena aku melihat ini bisa menjadi platform biar aku bisa lebih belajar, memahami, dan gimana sih kayak aku sebagai generasi muda bisa bangga dengan kebudayaan yang aku punya. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau masalah motivasi ya. Dan tentunya buat belajar. Pasti. Iya. Pasti semua banyak yang didapat juga kan setelah itu. Keren. Oke, ini mungkin kita masuk kayak to conclude all of this. Apa sih, apakah penampilan yang menarik itu nothing jika tanpa disertai skill? Aku setuju sih sama statement ini. Karena menurut aku penampilan itu penting. Tapi brain ataupun skill-skill yang kita miliki itu juga harus lebih diutamakan dan lebih penting. Karena in my perspective, looks itu hanya bagus atau mendukung kita untuk first impressions. Tapi untuk long term, menurut aku looks itu nggak terlalu dibutuhin. Tapi bagaimana sih skills yang kamu punya itu bisa kamu apply ke lingkungan kamu sehingga kamu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Jadi buat kaum Gen Z di luar sana jangan khawatir kalau misalkan kalian punya insecurity terkait dengan looks kalian. It's okay, as long as kita punya suatu skills yang baik dan juga punya behavior yang bagus, aku percaya sih kita bisa improve ourselves dan kita juga bisa berkontribusi dengan baik sehingga orang sekitar pun akan lebih menerima kita. I see, keren banget. Mungkin itu bisa jadi motivasi juga buat Gen Z untuk yang masih merasa insecure or don't know how to embrace themselves, bisa tahulah cara nge-improve diri pelan-pelan kayak gimana untuk ngebalance personal skill juga. Gak terlalu balance antara personal skill dan appearance inside out yang tadi aku mention before. Oke, mungkin itu udah cukup atau Koko ada ini lain tambahan? Kalau tambahan sih aku nggak ada, tapi aku terima kasih juga buat Roof Audio ya karena udah mengundang aku di sini. Kalau aku personally aku sangat suka sih dengan program-program yang mengedepankan kaum muda karena memang kaum muda kita ini perlu meningkatkan awareness-nya akan gimana sih kita sebagai kaum muda bisa berkontribusi untuk negara kita. Jadi thank you buat programnya, menurut aku ini sangat menarik dan harus diimprove ke depan.
agar bisa lebih banyak lagi nih partisipasi ataupun platform disediakan untuk anak muda ke depan. Setuju sekali. Terima kasih juga loh Koko sudah meluangkan waktunya. Oke, dan makasih juga cerita-cerita itu aku jadi tambah new insight gitu ya. Nanti kamu join ya. Iya, karena tentunya pasti insya Allah bermanfaat buat Kenzi semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. It's time to make money from podcast. Download now on Google Play Store and App Store. Roof Audio Now.